Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Saat ini saya akan bercerita tentang sebuah film horor yang menyeramkan. Jin yang suka mengganggu manusia saat sedang sholat. So guys, langsung saja kita mulai ceritanya. Kalau kamu merasakan kehadiran mereka, bacakan ta'awudz dan meludah ke kirimu 3 kali. Film dibuka dengan seorang pria bernama Semedi yang sedang sholat subuh di rumahnya. Ia lalu membangunkan anak perempuannya Rahayu untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Bangun, subuh dulu ayo. Ayu pun bergegas mengambil air wudhu yang berada di luar rumahnya. Saat itu, Ayu melihat sekelebat bayangan hitam yang melintas masuk ke dalam rumah. Namun, ia tidak terlalu mempedulikannya. Allahu Akbar. Saat sholat, Ayu mendengar suara gaduh yang disertai dengan erangan kesakitan. Allahu Akbar. Sehingga ia pun mempercepat sholatnya. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati 2 orang berpakaian ninja sedang menyekap ayahnya. Di hadapannya, sang ayah digorok lehernya dengan sebilah pisau. Ayu pun berusaha melawan dan menggigit pipi ninja yang mendekapnya. Namun sayangnya, ia terkena sabetan golok hingga terkapar. Ayu hanya bisa pasrah saat melihat kepala ayahnya dipenggal dan ditancapkan di pagar rumahnya. Pada tahun 98, ramai di surat kabar mengenai pembantaian dukun santet yang terjadi di Banyuwangi yang dilakukan oleh sekelompok orang misterius dengan berpakaian ninja. 2 tahun setelah kejadian itu, Ayu bersama dengan ibu tirinya Nuning dan adiknya Aji kembali ke kampung masa kecilnya. Di sana, dia bekerja di sebuah toko baju yang ada di pasar, yang dimiliki oleh Ibu Endah. Semua warga tahu tentang cerita keluarga Ayu, keluarga dukun santet dengan tragedi yang mengerikan. Kebetulan, toko baju itu menjadi ramai setelah Ayu bekerja di sana. Hal itu membuat pemilik toko sebelah yang bernama Riri menjadi iri. Wah, laris manis ya, Bu. Dan menuduhnya menggunakan penglaris. Di sana, Ayu berkenalan dengan seorang kuli panggur bernama Ratman. Hati-hati loh, Mas. Perempuan gak bener itu. Nanti kena pelet loh. Sepulang bekerja, dari luar Ayu mendengar ibunya berbicara dengan seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ternyata adalah kakek Sentot. Kakek Sentot adalah Pak D-nya Ibu Nuning dan kakek tirinya Ayu. Sedikit uang buat kamu. Makasih, Mbak. Kakek terlihat membujuk Bu Nuning agar mau tinggal bersamanya di Wonosalam. Namun, Nuning menolaknya karena tahu Ayu tidak bersedia. Ayu maunya di sini. Kamu yang tentukan. Jangan semua mau ikut anak. Malam itu, Ayu mengantarkan pisang ke tempat Mbah Sarwo. Di sana, ia tidak sengaja melihat tongkat berkepala ular. Dan tiba-tiba teringat masa kecilnya di mana ibu kandungnya meninggal dengan cara yang tidak wajar. Tiba-tiba Mbah Sarwo pun datang. Ia lalu berkata, tongkat itu adalah pembelian almarhum Semedi. Semedi meminta Mbak Sarwo menjaganya karena tongkat itu adalah benda keramat.
Rahayu. Saat pamit pulang, Mbak Sarwo memanas-manasi Ayu tentang kakek Sentot yang ingin menjual rukonya. Bahkan, Mbak Sarwo menyarankan Ayu untuk tinggal di rumah masa kecilnya saja, yang saat ini telah diwakafkan menjadi sebuah musola dan berada tepat di belakang pasar. Kalau ruko ini terjual, kamu bisa pindah ke rumah masa kecilmu yang sudah diwakafkan bapakmu menjadi musola. Ayu langsung mendatangi musola itu. Ia berniat untuk melakukan sholat maghrib di sana. Allahu Akbar. Di musola, ada seorang pria yang sedang melaksanakan sholat. Tiba-tiba, ada yang menepuk pundaknya berkali-kali. Fasholil. Menyadari tidak ada orang lain yang sholat, ia pun ketakutan. Ditambah lagi, dengan lampu musola yang tiba-tiba padam, diiringi dengan banyaknya suara makmum yang mengikutinya dari belakang. Akbar. Dengan hati dan pikiran yang tidak tenang, ia terus melanjutkan sholatnya sampai selesai. Dan saat ia menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapapun. Pria itu pun segera berlari meninggalkan musola. Ayu yang tidak tahu apa-apa pun merasa kebingungan. Namun, ia tetap masuk ke dalam musola. Di dalam, suasana cukup menyeramkan. Ayu kemudian memulai sholatnya. Baru juga rakaat kedua, Ayu mendengar ada suara orang yang mengikutinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayu pun mulai ketakutan dan lampu kembali padam. Di belakangnya, terlihat banyak makmum yang ikut sholat berjamaah bersamanya. Walaupun ketakutan, ia tetap berusaha menyelesaikan sholatnya. Dan tiba-tiba, jin yang sedari tadi mengganggunya menampakkan wujudnya di hadapan Ayu. Ia pun tiba-tiba kembali ke masa kecilnya dulu, di tempat yang sama sebelum menjadi musola. Di lantai 2 rumahnya, ia melihat sang ayah sedang mengobati seorang pria dari jeratan ilmu hitam. Dalam praktek pengobatannya, semedi selalu meminta bantuan kepada jin. Seekor ular berwarna hijau keluar dari mulut sang ayah. Ular itu kemudian bertarung dengan ular yang keluar dari mulut pasien itu. Setelahnya, jin ular itu malah mendekati Ayu. Bukannya merasa takut, Ayu malah berusaha menyentuhnya. Beruntung saja sang ayah melihatnya. Dan ular itu pun berubah menjadi tongkat berkepala ular. Keesokan harinya, saat di toko, Ayu dilabrak oleh Riri yang tidak senang karena tokonya menjadi sepi. Dasar anak dukun. Pakai penglaris ya? Ayu yang tertekan malah kesurupan dan mencekek Riri. Untung saja ada Rahman yang berhasil menyadarkannya. Ayo. Dia kesurupan. Warga pasar menjadi ketakutan. Seorang ibu menduga Ayu kerasukan karena pernah mampir ke musola angker di belakang pasar. Soalnya di sana banyak jin bekas piaraan bapaknya. Kamu anak Di rumah pun, Ayu tidak mau menceritakan dengan jujur peristiwa di pasar dan apa yang terjadi saat sholat di musola kepada Nuning. Ibu tirinya memberitahu jika merasakan kehadiran jin-jin itu, maka bacalah ta'awuf dan meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Kalau kamu merasakan kehadiran mereka, bacakan ta'awuf dan meludah ke kirimu 3 kali. Setelah mendengar nasihat dari ibunya, Ayu malah kembali ke musola itu. Dari luar, ia melihat seorang pria yang sedang sholat. Pria itu terlihat kesusahan saat bergerak. Rupanya,
ada sesosok setan kecil yang menemplok di punggungnya, yang membuat gerakannya menjadi terasa berat. Kini, giliran Ayu untuk melakukan sholat. Ternyata gangguan itu kembali datang. Ayu pun mengikuti nasihat ibunya, membaca ta'awuf lalu meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Namun yang terjadi, makhluk-makhluk itu malah menampakkan dirinya kepada Ayu. Ia dikelilingi oleh jin-jin yang menyertai dirinya. Lagi-lagi, ia diperlihatkan ke masa lalunya. Ternyata, dari kecil Ayu sudah terbiasa bermain dengan para jin. Sampai suatu ketika, ia kerasukan hingga tidak sadarkan diri. Ternyata, kemampuan Semedi yang bisa berkomunikasi dan mengendalikan para jin menurun kepada Ayu. Semedi meminta tolong kepada kakek Sentot untuk meruqyah Ayu. Ayu dapat disembuhkan, asalkan Semedi mau melepaskan kemampuan yang ada dalam dirinya. Tolong bersihkan Ayu, selamatkan dia, Pak. Dan aku akan lakukan apapun. Kakek Sentot segera meluqyah Ayu. Malikal mulki tutil mulka tasya wa tanzi'u. Setelah tersadar dari penglihatan masa lalunya, hari ternyata sudah gelap. Lampu musola pun tiba-tiba padam. Terlihat sosok-sosok jin berdiri di hadapannya. Ayu pun bergegas meninggalkan musola itu. Sesampainya di rumah, Ayu melihat segerombolan warga yang menghakimi ibunya. Ibu Minah, ibunya Riri, marah-marah dan melabrak Nuning. Tidak ingin masalah menjadi panjang, Ayu pun meminta maaf kepada Bu Minah. Saya minta maaf. Dasar anak setan. Kamu harus hati-hati di sini. Karena Bu Nuning meminta Ayu untuk bersikap sewajarnya saja. Ia juga menyampaikan pesan dari kakek Sentot agar mereka sekeluarga pindah ke tempatnya. Namun, Ayu malah menuduh kakek Sentot mau menguasai harta peninggalan ayahnya. Mudah menguasai harta Bapak. Ngomong apa kamu, Yu? Lagi-lagi, Ayu kembali ke musola dan bertemu dengan Rahman yang baru saja selesai sholat. Seperti sebelum-sebelumnya, ia kembali mengalami gangguan dari makhluk astral. Ketika sadar, Ayu sudah berada di rumah Mbah Sarwo. Mbah Sarwo yang merupakan dukun mengatakan bahwa Ayu memiliki kelebihan dan dapat memanggil para jin. Bahkan dapat melihat jin penglaris di pasar. Keributan di pasar kembali terjadi. Ibu Minah melabrak Bu Nuning dan mengobrak-abrik dagangannya. Ayu yang melihat itu dari kejauhan, tiba-tiba keluar seekor hura hijau yang mendekati Bu Minah dan menyerangnya. Ia pun merasakan kesakitan dan tiba-tiba kakinya menjadi busuk. Ini ada apa? Kamu jangan ikut-ikutan. Malam harinya, warga beramai-ramai mendatangi rumah Ayu. Mereka menuduh keluarga Ayu telah mewarisi ilmu santet dari Semedi. Tapi untung saja, Mbah Sarwo datang dan membubarkan warga. Tak lama, ular hijau kembali mendatangi Bu Minah dan melilit lehernya hingga tewas. Warga curiga atas tewasnya Bu Minah. Mereka berbondong-bondong menggerebek rumah Ayu dan menuduh itu adalah kiriman santet. Mbah Sarwo kembali menjadi penengah untuk meredam amarah warga dan mengajukan solusi sumpah pocong. Maksud Mbak Sarwo? Kalian harus melakukan sumpah pocong. Kakek Sentot bersama dengan istrinya datang untuk menemui Mbah Sarwo. Kakek Sentot juga keberatan. Bu Nuning keponakannya harus melakukan sumpah pocong. Pada malam harinya,
sumpah pocong pun dimulai. Sementara Ayu kembali ke musola itu lagi. Dengan disaksikan oleh para warga, Bu Nuning pun dibalut dengan kain kafan dan mulai bersumpah. Saya bersumpah Saya bersumpah tidak melakukan santet. tidak melakukan santet. Setelah mengucapkan sumpahnya, tiba-tiba Bu Nuning seperti dibawa ke alam yang berbeda. Ayu yang sedang menjalankan sholat kembali diikuti oleh para jin hansap. Namun anehnya, Ayu tidak takut seperti biasanya. Malahan, para jin itu bersujud kepadanya. Dan terlihat ada sesuatu yang mulai memasuki tubuh Ayu. Melihat itu, Nuning berteriak ketakutan. Keesokan harinya, Bu Nuning berusaha berbicara dengan Ayu agar sebaiknya ruko ini dijual dan mereka pindah. Tapi Ayu tetap bersikeras tidak mau karena dia yakin Sentot mau menguasai harta ayahnya. Bu Nuning yakin mereka akan terbebas dari gangguan para jin apabila pindah dari sana. Ayu malah marah dan matanya berubah menjadi hitam. Terlihat sosok jin berada di samping Ayu. Di sini juga terungkap mengapa Ayu menuduh kakek Sentot ingin menguasai harta ayahnya. Karena pada saat kejadian itu, ia melihat kakek Sentot berbicara dengan seseorang yang pipinya terluka. Ia tahu pipi orang itu terluka karena gigitannya. Sore harinya, Ayu dipecat dari pekerjaannya. Cacian dan hinaan yang selama ini Ayu dapatkan membuat keadaan semakin memburuk. Ayu menjadi kesurupan. Mulutnya mengeluarkan seekor ular. Ular itu menghampiri Bu Nuning yang saat itu sedang bersama adiknya Aji. Namun tiba-tiba ular itu sudah mengalung di leher Aji. Bu Nuning segera menangkap ular itu dan membantingnya ke lantai berkali-kali. Ayu yang baru saja tersadar segera berlari untuk menolong ibu dan adiknya. Namun, ia malah didorong hingga terbentur. Setelah ular itu tewas, Bu Nuning baru tersadar. Ular yang ia banting dan benturkan ternyata adalah Aji, anak laki-lakinya sendiri. Penyesalan pun menghampiri Bu Nuning karena telah membunuh anaknya sendiri. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh iblis yang menyerupai roh semedi dan mengajak Bu Nuning untuk bunuh diri. Ayu yang melihatnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kejadian itu, kakek Sentot dan istrinya membawa Ayu ke pondok pesantrennya. Tenang saja, Nduk. Kamu di tempat yang aman. Di sana, Ayu dirawat oleh Eyang Uti. Pembersihan pun mulai dilakukan. Kakek Sentot bersama dengan murid-muridnya mendatangi musola untuk mencari penyebab semua permasalahan yang terjadi. Di sana, ditemukan sebuah bungkusan yang tersimpan di plafon musola. Setelah dibuka, berisi tengkorak semedi dan foto Rahayu. Ternyata semua itu adalah ulah dari Mbah Sarwo. Di sana juga kakek mengambil tongkat berkepala ular. Jauhi Rahayu, anakku, dan semua murid-muridku. Malam harinya dilakukan proses ruqyah kepada Ayu. Di sana, ia melihat seorang pria dengan bekas luka di pipinya, yang ia yakini adalah salah satu pelaku pembantaian ayahnya. Ayu yang diselimuti rasa dendam menolak untuk diruqyah. Saya tidak ikhlas. Puncaknya ketika kakek Sentot menghancurkan tongkat berkepala ular. Kini
Ayu sudah dikuasai oleh iblis. Di sini terungkap bahwa yang membantai ayahnya adalah orang-orang suruhan Basarwo. Hal itu terjadi karena rasa iri Basarwo kepada Semedi. Ia merasa tersaingi atas kemampuan Semedi. Basarwo mengajak dua orang pria yang salah satunya adalah Wahid, anaknya kakek Sentot. Wahid yang kesurupan lalu menghabisi nyawa ayahnya. Lalu dia pun bunuh diri. Rahayu yang masih dikuasai oleh iblis berusaha membunuh Eyang Uti. Beruntungnya, Eyang Uti berhasil meruqyah Ayu. La ilaha wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Para jin kanzab akhirnya keluar dari tubuh Ayu. Keesokan harinya, Ayu dan Eyang Uti mendatangi makam kakek Sentot. Eyang Uti menjelaskan, kanzab adalah jin yang mengganggu manusia ketika mereka sedang sholat. Dan iblis menggunakannya untuk menguasai tubuh dan pikiran Ayu. Eyang Uti juga berharap Ayu dapat melepaskan dendam dan memaafkan orang-orang yang bersalah, termasuk Basarwo.